Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Ini yang sholawat sedikit banget nih. Wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis, guru kita bersama Al-Habib Abdul Qadir Fikri Al-Haddad. Begitu pula putra beliau Al-Habib Ridha bin Fikri Abdul Qadir Al-Haddad, juga yang hadir di tengah-tengah kita saat ini Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Uthman Al-Attas. Tidak lupa pula kiai-kiai kita, khususnya guru kita bersama Syekhun Al-Walid Buya Kiai Haji Humaidi, dan semuanya para kiai, para alim ulama, para sesepuh, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, kiai kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan berkat maulid Nabi tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Saudara, Nabi sempurna di dalam berbagai aspek kehidupannya. Kalau kita mau bicara soal Nabi, fisiknya sempurna, ketampanannya sempurna, keberaniannya sempurna, kesabarannya sempurna, kepemimpinannya sempurna. Tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di antara bentuk kesempurnaan Nabi, beliau sempurna sebagai seorang muallim, guru, pengajar, pendidik. Saudara, luar biasa. Saking sempurnanya kita punya Nabi sebagai guru, pengajar, pendidik. Saudara, sampai-sampai Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran yang pertama, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim.
Apa kata Allah Ta'ala saudara ketika Allah menggambarkan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Nabi Muhammad itu diutus yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada umat ayat-ayatnya Allah Al-Quran, wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan umat. Apa maksudnya ayyuzakkihim min danasut tiba, umat disucikan dari karakter yang buruk, dirubah menjadi karakter baik berkat pendidikannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ saudara, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Secara eksplisit Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita punya Nabi diutus untuk yu'allim, mengajarkan umat. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Alkitab, Al-Quran, kandungan Al-Quran, wal hikmah, ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah menyatakan secara eksplisit Nabi diutus untuk mengajarkan umat, supaya umat tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Untuk itulah diutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Orang kompak jelas atau tidak? Orang semangat jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua saudara, bukan hanya Allah yang mengatakan demikian, Nabi sendiri mengakui dirinya muallim. Nabi mengakui dirinya sebagai guru, pengajar, pendidik. Apa kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat Nabi keluar dari rumahnya, Nabi masuk ke dalam masjid. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid saudara, fawajada halaqatain, Nabi mendapatkan ada dua perkumpulan di dalam masjid saudara. Begitu Nabi mendapatkan dua perkumpulan di dalam masjid, perkumpulan yang pertama sedang yaqra'unal Qur'ana wa yad'unallah, sedang baca Quran dan doa minta sama Allah Subhanahu. Perkumpulan yang kedua yu'allimun wa yata'allamun, sedang menjalankan proses belajar mengajar saudara. Begitu Nabi masuk, apa kata Nabi SAW? Kullun ala khair. Nabi puji, kata Nabi dua-duanya bagus, kata Rasulullah. Amma haula, Nabi tunjuk kelompok yang pertama, adapun mereka fayaqra'unal Qur'ana wa yad'unallah, mereka baca Quran dan doa minta sama Allah. Insya'a a'tahum wa insya'a manahum, kalau Allah berkehendak Allah berikan mereka, kalau Allah enggak berkehendak Allah enggak berikan mereka saudara. Lalu Nabi tunjuk kelompok yang kedua, amma haula, adapun mereka kata Rasulullah fayu'allimun wa yata'allamun, mereka sedang menjalankan proses belajar mengajar. Saudara, setelah nunjuk kelompok yang kedua, di situ Nabi mendeklarasikan dirinya. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithtu mu'alliman. Aku kata Rasulullah diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai muallim, pendidik, pengajar, guru. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi saya tanya, orang keronjok jawab yang kompak. Kalau begitu jelas atau tidak? Orang semangat jelas atau tidak? Jadi Nabi menyatakan dirinya diutus sebagai guru, pendidik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga saudara, bukan hanya Allah, bukan hanya Nabi, termasuk para sahabat. Para sahabat menyebut Nabi sebagai muallim, guru saudara. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Seorang sahabat namanya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an. Sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ini Pak Bu, lagi sholat jadi makmum di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sholat jadi makmum di belakangnya Nabi, saat pertengahan sholat ada orang yang bersin. Orang keronjo tahu bersin? Bersin, bangkis. Ini belakang panggung rame banget nih. Masya Allah, tabarakallah. Apa tadi apa? Wahin. Ya pokoknya begitu dah. Begitu dengar ada yang bersin sama sahabat tadi, dijawab, yarhamukallah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah.
Dijawab langsung ngomong ke yang bersin. Saya mau tanya orang keronjo, lagi sholat ngomong sama orang, batal atau tidak sholatnya? Batal saudara. Dalam sholat nggak boleh ngomong menjadikan orang lawan bicara, walaupun mendoakan. Tapi kalau dijadikan lawan bicara, yarhamukallah, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah, itu namanya menjadikan dia lawan bicara. Nggak boleh, batal sholatnya saudara. Gara-gara beliau ngomong dalam sholat, faramanil qawmu bi absarihim, itu beliau cerita, sahabat-sahabat dalam masjid semuanya langsung ngelirik ke beliau saudara. Kita sah yang ngomong lagi sholat kita. Siapa yang lagi bicara nih ketika sholat? Dalam hatinya pada begitu sahabat-sahabat Nabi mungkin saudara. Singkat cerita, begitu dia lirik sama satu masjid, beliau ngerasa ada apa saya dilirik sama satu masjid ini. Wa thukla ummiyah ma balukum tanduruna ilayya. Kata sahabat tadi, ini ada apa ini? Kok kamu semua ngeliatin saya? Jadi dilirik maksudnya supaya diam, jangan ngomong, malah ngomong lagi. Wa thukla ummiyah ma balukum tanduruna ilayya. Ada apa ini kok semua kalian melihatin saya? Saudara, mendengar jawaban seperti itu sahabat-sahabat yang lain sampai gregetan, sampai kesal. Fayadribuna bi afkhadihim. Sebagian sahabat sampai mukul paha, ngasih peringatan. Diam maksudnya, jangan ngomong, ngasih kode. Diam, ini lagi sholat. Beliau mengatakan, setelah itu saya baru ngerti, ternyata saya disuruh diam oleh sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita saudara, geger ini masjid. Begitu masjid geger, selesai sholat saudara, ini sahabat yang tadi ngomong dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangan dia Pak Bu, bayangan dia lagi sholat ngomong, bayangannya bakal diomelin sama Nabi, bakal dibentak sama Nabi. Ternyata Anda tahu saudara, dengan lemah lembut, dengan indah Nabi ngomong ke sahabat tadi, inna hadhis salah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Innama hiya tasbihun wa takbirun wa tilawatu Quran. Kata sahabat tadi, kata Rasulullah kepada sahabat tadi, ini yang namanya sholat, nggak boleh ngomong sama manusia. Sholat itu isinya tasbih, sholat itu isinya takbir, sholat itu isinya baca Quran. Lagi sholat nggak boleh ngomong sama manusia. Jawab yang kompak. Itu Nabi cara beliau menasihati sahabatnya lembut atau tidak? Indah atau tidak? Jangankan orang keronjo, sahabat tadi Pak Bu sampai terpesona melihat kelembutan Nabi dalam menasihati, terpesona saudara. Sampai-sampai sahabat tadi mengeluarkan kata-kata yang dicatat oleh tinta emas sejarah. Apa kata sahabat tadi? Wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kaharani wala syatamani wala darabani. Sahabat tadi mengatakan, demi Allah, aku nggak pernah ngelihat seorang guru, pengajar, pendidik yang lebih indah cara pendidikannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini Nabi nggak bentak saya, wala syatamani, Nabi nggak hina saya, wala darabani, Nabi nggak pukul saya. Sallu ala Nabi. Allah, jawab lagi yang jujur. Kalau begitu Nabi sebagai seorang pendidik sempurna atau tidak? Yang jawabnya kompak, saya doain bahagia dunia akhirat, berkah muji Rasulullah. Nabi sebagai seorang guru sempurna atau tidak? Nabi sebagai seorang pendidik sempurna atau tidak? Nabi sebagai seorang pengajar sempurna atau tidak? Apa ada guru yang lebih sempurna dari Nabi? Apa ada pendidik yang lebih hebat dari Nabi? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Nggak sampai di situ saudara. Kalau kita mau bicara lebih detail, salah satu indikator, barometer, tolok ukur kesuksesan seorang pengajar, guru, kalau muridnya sukses. Murid sukses itu tanda berarti gurunya betul atau tidak? Kita tahu di Banten ada Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. Beliau alim, allamah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Beliau bukan hanya seorang alim tapi seorang guru. Dari mana kita tahu beliau sukses sebagai seorang guru? Murid-muridnya ulama-ulama besar, aulia, salihin. Murid sukses
tanda berarti gurunya setuju? Setuju? Coba barometer ini kita terapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai guru, siapa muridnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Belum lagi baqiyatul ashril mubasysyirina bil jannah. Sa'dun Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun Huraru maulaya sal ala habibika wa Hamzatun wa kadzal Abbasu sayyiduna wa najluhul habru man zalat bihil ghiyaru maula abada ala habibika khairil. Sahabat-sahabat Nabi, saudara, murid-muridnya Nabi itu yang disebutin. Baqiyatul ashrul mubasysyirina bil jannah, sisa 10 orang yang dapat jaminan masuk surga. Belum lagi sahabat Abu Hurairah, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Murid-murid Nabi orang-orang luar biasa. Ini murid-murid Nabi, Pak Bu, para sahabat tinggal di Mekah Madinah, dikelilingi padang pasir, tapi mereka berhasil membawa cahaya Islam ke seluruh dunia, saudara. Sampai-sampai Persia tunduk, Romawi tunduk, kekaisaran-kekaisaran besar pada saat itu tunduk. Murid-muridnya saja menggoncangkan dunia. Tidak ada murid yang seperti ini. Bagaimana dengan gurunya Sayyiduna Muhammad? Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Anda tidak akan menemukan, sudah tidak akan pernah menemukan, tidak menemukan dan tidak akan pernah menemukan. Sejarah tidak mencatat dan tidak akan pernah mencatat seorang guru bagi manusia yang lebih hebat, yang lebih sempurna daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang kompak jawab, dapat berkahnya Rasulullah. Kalau begitu Nabi Muhammad sebagai seorang guru sempurna atau tidak? Nabi Muhammad sebagai seorang pengajar sempurna atau tidak? Nabi Muhammad sebagai seorang pendidik sempurna atau tidak? Apa ada guru yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada pengajar yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada pendidik yang lebih hebat dari Nabi? Semua keronjo angkat tangannya, semua takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa ngambil beberapa pelajaran. Al-ibar wal-idad. Pelajaran kita bisa ambil dari apa yang saya sampaikan tadi, saudara. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di antaranya, satu, Nabi menyatakan innama bu'itsu mu'alliman. Nabi menyatakan dirinya adalah guru, saudara. Maka dari sini kita bisa ngambil pelajaran apa? Tidak ada profesi apapun di atas muka bumi yang lebih mulia dari guru, saudara. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan dirinya guru. Apapun penyebutannya, mau disebutnya dosen, mau disebutnya kiai, mau disebutnya ustadz, mau disebutnya pak guru, bu guru, saudara, apapun penyebutannya, selama ngajarkan ilmunya Rasulullah, maka Anda guru dan Rasulullah juga guru, saudara. Mau dimanapun ngajarnya, mau di masjid, mau di musola, mau di pesantren, mau di madrasah, selama Anda ngajarkan ilmunya Rasulullah, maka nggak ada profesi yang lebih mulia dari Anda. Kenapa? Karena Anda satu barisan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati, walaupun kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang di kampung-kampung guru-guru ngaji suka dipandang sebelah mata, mentang-mentang ekonominya menengah ke bawah. Guru ngaji suka dipandang sebelah mata, diremehkan. Masya Allah, padahal tanpa guru-guru tersebut, guru-guru ngaji yang di kampung, berantakan kampung semuanya, saudara. Betul atau tidak? Jasa mereka besar, luar biasa. Dan di sisi lain, saudara, karena guru adalah penerus jejaknya Nabi, saudara,
maka memuliakan guru berarti memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Sebab gini Pak Bu, kita ini lahir 1400 tahun setelah wafatnya Nabi, saudara. Sedangkan kita dituntut untuk ikut Nabi. Tanpa Rasulullah, tanpa ikut ajaran Rasulullah, kita gak bakal selamat, celaka kita, saudara. Tanpa ikut ajaran Nabi, celaka, kita hancur. Tapi kita gak ketemu Nabi, Nabi wafat 1400 tahun yang lalu. Maka bagaimana cara kita tahu ajarannya Rasulullah? Ini buat para guru, saudara. Tanpa para guru kita gak bakal ngerti yang namanya sholat, puasa, zakat, berbagai ajaran Nabi. Guru kita belajar dari gurunya, guru kita belajar dari gurunya, guru kita belajar dari gurunya lagi, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, menjelaskan orang yang takzim kepada Nabi berarti dia takzim kepada Allah. Orang yang takzim kepada ulama, guru-guru kita, berarti dia takzim kepada Nabi, saudara. Itu Syekh Nawawi menjelaskan, saudara. Orang takzim ulama berarti takzim kepada Nabi. Kenapa? Karena para ulama merupakan perantara kita, pintu kita untuk menuju baginda Nabi Muhammad. Saudara, makanya saya sakit hati. Kemarin di TV, saudara, ada yang nayangin di TV Trans 7, saudara. Luar biasa, ada seorang kiai besar, Kiai Haji Anwar Mansur, pimpinan pondok pesantren Lirboyo. Lirboyo ini pesantren besar, berjasa buat Indonesia. Berdiri sebelum Indonesia berdiri, saudara. Saat ini Lirboyo santri yang netep aja itu 45.000 santri lebih. Yang netep di pondok, bukan alumni. Santri netepnya 45.000 santri lebih, saudara. Ini jasanya pondok ini kepada negeri luar biasa. Kiai Anwar Mansur orang yang menghabiskan hidupnya dari masih muda sampai sekarang buat ngajar. Sampai saudara beliau saking udah sepuhnya, saking tetap mau ngajar, kalau ngajar dari jam 7 pagi sampai zuhur, saudara. Nggak berasa, oh sudah azan zuhur, tak ngajar dari jam 7. Sudah azan zuhur, tak. Sampai-sampai karena matanya sudah nggak terlalu ngelihat, saudara, itu beliau pakai kaca pembesar. Kalau mau ngajar pakai kaca pembesar, supaya kelihatan itu huruf-huruf yang di kitab. Ini orang soleh, luar biasa, nggak main-main. Di TV Trans 7 dihina, saudara. Seolah-olah murid-muridnya yang lagi datang sowan ke beliau, ngasih uang ke beliau. Oh, kiainya kaya, muridnya miskin. Murid yang ngasih duit ke kiai, kiainya tambah kaya dong, dan seterusnya. Kurang ajar. Masya Allah, di framing seolah-olah pesantren tempat perbudakan. Seolah-olah murid takdim kepada kiai adalah feodalisme, perbudakan modern. Kurang ajar. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini TV menghina kiai seperti itu, kurang ajar atau tidak? TV merendahkan kiai seperti itu, kurang ajar atau tidak? Kehidupan pesantren digambarkan seolah-olah sebagai tempat perbudakan modern, feodalisme. Gara-gara santri khidmat, santri takdim kepada guru. Masya Allah. Giliran santri ngasih duit ke kiai diributin. Giliran orang-orang bayar biduan nyawer nggak diributin, saudara. Betul, betul. Santri ngasih duit ke kiai perbudakan. Giliran cowok ngasih duit ke pacarnya, so sweet, saudara. Apa ini? Gak bisa, saudara. Saya mau tanya, kita santri takdim sama kiai kita wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Kenapa? Itu bukan perbudakan, tapi karena dia adalah orang yang menjadi penyebab kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ulama-ulama kita, tanpa guru-guru kita, kita nggak kenal Rasulullah. Maka sudah seyogyanya kita takdim kepada ulama yang menjadi pintu kita kepada baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Nabi menyatakan dirinya innama bu'itsu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus sebagai guru. Berarti semakin kita memuliakan guru, berarti kita memuliakan karena para guru, para ulama, para kiai yang melanjutkan estafet perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad. Di sisi lain, saudara, ini juga jadi peringatan buat pemerintah. Pemerintah mesti lebih perhatian kepada para guru. Dimanapun guru ngajar, mau yang negeri, mau yang swasta, mau yang lembaga formal, lembaga non formal, kewajiban pemerintah perhatian kepada mereka. Karena mereka berjasa untuk mencerdaskan umat,
baik secara intelektual atau secara spiritual. Nggak main-main saudara. Ya di satu sisi memang guru dituntut buat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di sisi lain jangan lupa guru juga. Yang nyanyi-nyanyi udah tua tuh berarti saudara. Karena lagu-lagu lama. Bukan rocker aja yang manusia, guru juga manusia. Guru punya anak, punya istri, punya keluarga. Saya kadang-kadang sedih lihat berita, Masya Allah ada guru honorer di daerah A, daerah B, gaji sebulan 300.000 saudara. Gaji sebulan 200.000, apa ini? Beli kuota aja udah habis saudara. 200.000, 300.000 sebulan buat apa? Maka pemerintah wajib untuk lebih perhatian kepada kesejahteraan guru saudara. Betul? Giliran guru gajinya kecil, giliran anggota DPR gajinya gede saudara. Betul? Jawab yang jujur. Padahal mana yang lebih bermanfaat, guru apa anggota DPR? Mana yang lebih berjasa buat umat, guru apa anggota DPR? Mana yang lebih penting keberadaannya, guru apa anggota DPR? Makanya saya mau ngajak rapat nih, orang keronjo saya mau ngajak rapat. Siap kita rapat? Rapat paripurna. Saya mau rapat gelar dengar pendapat. Nanti hasilnya akan jadi undang-undang perkeronjoan saudara. Apa rapatnya? Saya meminta pendapat nih semua yang hadir. Kira-kira orang keronjo, kalau gaji guru sama gaji anggota DPR ditukar, setuju atau tidak? Udah sah. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung rusak nih mic gua ketok nih. Cek. Coba minta mic yang bagus ah. Cek. Ini cek. Ini Wahabi, jangan mic-nya. Cek. Nah, ini enak. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke, saya mau tanya, semua masyarakat Keronjo siap takdim kepada para guru? Siap hormat kepada para guru? Siap kita jaga para guru? Siap jaga para ulama? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Yang kedua saudara, dari apa yang Nabi sampaikan, innama bu'itsu mu'alliman, kita bisa ngambil pelajaran. Nabi menyampaikan innama bu'itsu mu'alliman. Saudara, kalau kita belajar ilmu lughah atau ngaji usul fikih juga saudara, itu ada istilah innama tufidul hasra. Kata-kata innama itu menunjukkan makna hasr. Artinya sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru. Nabi sampai menjadikan diutusnya Nabi visi misi kenabian untuk visi misi pendidikan. Saking pentingnya pendidik. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saking butuhnya umat kepada pendidik. Sampai Nabi mengatakan aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai pendidik saudara. Karena memang Nabi sendiri yang menyatakan umat ini gak akan baik kecuali dengan pendidikan. Dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Bagaimana caranya paham ilmu agama? Kalau tidak melalui proses pendidik. Dan jangan lupa hadis ini jangan dipahami secara sempit saudara. Nabi mengatakan perorangan tidak akan baik kecuali melalui proses pendidikan. Jangan lupa perorangan itu kalau dikumpulkan jadi keluarga. Keluarga kalau dikumpulkan jadi masyarakat. Masyarakat kalau dikumpulkan jadi negara. Artinya kalau perorangan gak akan baik kecuali melalui pendidikan agama, berarti keluarga jangan mimpi baik kalau gak dapat pendidikan agama saudara. Masyarakat jangan mimpi bisa baik kalau gak dapat pendidikannya Rasulullah. Termasuk negara jangan mimpi bisa baik kalau gak betul-betul dapat pendidikannya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya sampaikan di berbagai tempat Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik, ini penting sekali saudara. Jangan sampai acara maulid Nabi cuma jadi seremonial. Makan, kumpul, selesai. Tapi acara maulid Nabi
harus jadi momentum untuk mengikat umat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengikat umat dengan baginda Nabi? Yang melalui ajaran Nabi, saudara. Bagaimana cara umat agar bisa paham ajaran Nabi? Yang melalui pendidikan, saudara. Betul? Betul? Makanya momentum Maulid Nabi harus jadi momentum untuk membangkitkan pendidikan Islam. Karena hanya dengan itu umat bisa dekat dengan Rasulullah, bisa mengikuti ajarannya Rasulullah, terikat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini, kalau mau benar-benar kita terikat dengan pendidikan Islam, ada cahaya Rasulullah di dalam diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, maka setiap masing-masing daripada kita jangan lepas salah satu dari 4M, saudara. Berapa M? Orang kompak. Berapa M? Saya lagi kurang sehat tapi suaranya tetap kenceng. Orang keronjok lemes-lemes pisan eta. Berapa M? Saya doain yang jawabnya kenceng dapat 4 miliar. Giliran duit baru kenceng. Berapa M? Berapa M? Pastikan 4M ini salah satu dari 4M ada di setiap diri kita, setiap keluarga kita, setiap anak keturunan kita, saudara. Apa 4M tersebut? Yang pertama mondok. Yang pertama apa? Kurang kompak. Yang pertama apa? Kurang semangat. Yang pertama apa? Pondokin anak Pak Bu ke pondok pesantren, udah paling aman zaman sekarang. Di zaman yang serem luar biasa, aman paling bagus anak masuk pondok pesantren. Bu, ini ibu-ibu banyak tapi suaranya nggak ada. Ini jangan-jangan kuntilanak kita. Bu, sehat Bu? Bu, jawab yang jujur, jawab. Ibu-ibu yang jawabnya kompak, si doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang suami. Tapi yang jawabnya lemes, apalagi tadi ngobrol ketika saya ceramah, saya doain suaminya kawin 3, saudara. Bu, jawab yang jujur. Kalau di rumah anak kita kerjaannya megang apa? HP. Bangun tidur yang dipegang HP. Mau sholat yang dipegang HP. Selesai sholat yang dipegang, lagi duduk sama orang tua yang dipegang HP. Mau makan yang dipegang sendok atuh. Masa mau megang HP, ngobok kuah pakai HP. HP, saudara. Bahkan ada data Pak Bu, saya bukan bicara asal data. Berdasarkan penelitian, saya dengar dari guru saya Profesor Habib Abdullah Baharun. Itu ada penelitian, Indonesia ternyata hasil penelitian merupakan salah satu negara dengan durasi rata-rata penggunaan HP paling lama di dunia per harinya, saudara. Jadi di dunia, di antara negara-negara yang lain, di antara yang paling lama dalam menggunakan HP di setiap harinya adalah orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu rata-rata per hari megang HP 7-8 jam, saudara. Bayangin, saya selalu bilang itu 7-8 jam per hari. Kalau megang Quran udah bisa terbang jadi wali semua nih, saudara. 7-8 jam per hari. Nggak berasa scroll. Itu kalau baca sholawat 7-8 jam per hari, ya gedotan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara. Nggak main-main. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi Pak Bu, yang lebih menakutkan lagi, bayangkan anak-anak kita Pak Bu, ini fakta di setiap rumah kita. Anak-anak kita bapaknya, gurunya bukan lagi bapaknya, gurunya bukan lagi ibunya di rumah, gurunya bukan lagi ustadznya. Bapak-bapak sehari bisa ngobrol sama anak 1 jam udah hebat Pak. Ibu-ibu sehari sama anak bisa ngobrol 1 jam udah luar biasa Pak Ibu. Bahkan ketika anak-anak kita di kelas, badannya di kelas, tapi otaknya ada di dalam betul atau tidak? Jadi guru anak-anak kita bukan lagi bapaknya, bukan lagi ibunya. Guru dari anak-anak kita sekarang apa? Yang selalu mempengaruhi pikirannya, yang mempengaruhi paradigmanya, yang mempengaruhi karakternya, mempengaruhi jati dirinya, yang selalu menemani dia berjam-jam dalam sehari. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, ChatGPT, Tik. Betul atau tidak? Betul atau tidak?
Pak, kelihatannya ini masalah biasa. Padahal ini bukan soal biasa, Pak, Bu. Kita kenapa bisa duduk di sini sekarang? Karena kita hasil didikan orang-orang tua kita dulu, saudara. Tapi anak-anak kita yang saat ini dididik sehari-hari oleh medsos, ya Allah. Saya nggak menafikan di media sosial ada bagusnya, ada. Tapi buruknya lebih banyak. Orang buka aurat nggak pakai jilbab itu bukan masalah di medsos, bukan sebuah kesalahan. Orang pacaran melakukan yang haram dianggap biasa. Pornografi di medsos bukan sebuah masalah. Orang berzina sekalipun asal ridho sama ridho dianggap bukan masalah, saudara, di medsos. Perceraian kita dipertontonkan setiap hari, berita perceraian artis, sehingga tertanam di mata masyarakat kita perceraian itu biasa. Bahkan ada pemain bola terkenal, Pak, Bu, ini baru mau kawin, pemain bola top, salah satu god, saudara. Pemain bola paling top, mendapat Ballon d'Or 5 kali, saudara. Saya suka cara dia main bola, luar biasa. Tapi Anda tahu anaknya udah 4 baru mau kawin. Jadi pacaran dulu dapat anak 4 baru mau kawin. Pengumuman pernikahannya luar biasa. Diprediksi akan jadi pernikahan termewah di tahun ini, saudara. Luar biasa. Itu dianggap biasa. Caci maki ulama, ya Allah. Kalau kita lihat di medsos, caci maki ulama, ya Allah, serem, Pak. Caci maki habaib, mengerikan di media sosial. Anda bayangkan anak-anak kita sehari-hari tumbuh melihat hal-hal seperti ini. Bagaimana jadinya anak-anak kita 30-40 tahun ke depan, saudara? Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dijadikan orang-orang yang saleh. Ya mughallibal qulub, tsabbit qulubana wa dzurriyyatana ala dinik wa ta'atik ya Rabb. Saya ngeri, Pak, saya kalau ngelihat keadaan ini ngeri, serem. Tapi alhamdulillah, di tengah kegelapan yang terjadi ada secercah cahaya, saudara. Apa secercah cahaya tersebut? Dari pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Anak Bapak Ibu begitu masuk pesantren, yang pertama dilakukan apa? Dipisahkan dulu dari barang yang namanya handphone. Bukan supaya dia kuno, bukan, tapi supaya dia bisa tumbuh dengan maksimal nilai-nilai yang ditanamkan oleh gurunya. Anak Bapak Ibu di pesantren jam 3 malam, Pak, udah doa tahajud, doakan orang tuanya. Saya pernah di pesantren, Pak, jam 3 sudah dibangunkan. Itu anak-anak menangis mendoakan orang tuanya, saudara. Bagaimana gak berkah rumah Anda ketika anak di pesantren? Sholat berjamaahnya anak Anda diperhatikan, zikirnya diperhatikan, akhlaknya diperhatikan, sampai ucapannya diperhatikan. Luar biasa. Bahkan ketika anak-anak di luar sibuk megang handphone, anak-anak Anda tangannya sibuk megang Al-Quran. Ya Allah, makanya nggak main-main, Pak, Bu. Guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau mengatakan ini saking pentingnya pesantren di Indonesia, khususnya di Indonesia. Pesantren adalah Al-Ma'ahidul Islamiyah Qal'atul Islam wa Indonesia. Pesantren-pesantren di Indonesia adalah benteng untuk Indonesia dan umat Islam. Artinya apa? Jangan kaget kalau musuh-musuh Islam akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya hantam pesantren, hancurkan pesantren. Karena kalau bentengnya sudah jebol, tinggal jebol dalamnya. Pesantren adalah benteng Islam dan Indonesia. Kalau sudah jebol, dalamnya akan dihajar, saudara. Indonesia akan diacak-acak. Luar biasa pentingnya pesantren, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan kaget juga. Guru saya Profesor Habib Abdullah Baharun mengatakan, itu isu-isu yang ribut rame-rame kemarin, mulai dari isu nasab, itu cuma batu loncatan. Sadar atau tidak sadar, itu batu loncatan. Umat awalnya dibikin biasa untuk mencaci maki ulama dari kalangan habaib. Dan betul terjadi. Setelah itu sekarang karena udah terbiasa caci maki ulama dari kalangan habaib, sekarang yang dicaci maki para kiai, saudara, di medsos. Setelah kiai dicaci maki, sekarang pesantren dijelek-jelekan di medsos, saudara. Kalau udah pesantren diacak-acak, targetnya Indonesia yang diacak-acak, targetnya Islam yang diacak-acak, saudara. Betul. Pesantren nggak main-main, Pak. Terbukti, teruji. Anda bisa lihat. Itu yang namanya Belanda 350 tahun menjajah. Jangan Anda pikir Belanda hanya bawa misi ekonomi.
Belanda juga bawa misi ideologi, saudara. Belanda juga berusaha mengkristenkan Indonesia. Tapi kenapa Belanda gagal? Anda bayangkan, 350 tahun Belanda menjajah, tapi tidak berhasil mengkristenkan Indonesia. Kenapa? Salah satu sebabnya karena pondok-pondok pesantren yang berdiri jauh sebelum Indonesia lahir. Di antaranya saya kasih contoh, di Pasuruan ada pesantren besar namanya Sidogiri, saudara. Itu salah satu benteng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu berdiri kurang lebih 290-an tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, Indonesia baru 80 tahun. Dia sudah berdiri 290 tahun yang lalu. Artinya apa? Pesantren tersebut berdiri 210 tahun sebelum Indonesia dilahirkan. Dia mencetak ulama. Ulama itu menyebar ke seluruh desa-desa, ke kota-kota, ke pelosok negeri, menjaga akidah umat. Hasilnya apa? Belanda gagal mengkristenkan Indonesia. Allahu Akbar. Gak main-main, saudara. Zaman Belanda dia berdiri kokoh. Masuk zaman Jepang berdiri kokoh. Masuk yang namanya era kemerdekaan, Orde Baru tetap berdiri kokoh. Orde Lama tetap berdiri kokoh. Orde Baru sampai reformasi. Ketika arus liberalisasi masuk, arus sekularisasi masuk, arus untuk mengajarkan pluralisme masuk, enggak, pesantren tetap berdiri kokoh untuk menjaga Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allahu Akbar. Saya mau tanya, kalau begitu peran pesantren penting atau tidak? Penting atau tidak? Kita umat Islam bersyukur nggak dengan keberadaan pesantren? Bersyukur nggak dengan keberadaan pesantren? Masya Allah. Makanya jangan kaget, jangan kaget. Anda hari-hari ini akan melihat bagaimana ada upaya sistematis masif untuk merusak citra pesantren, saudara. Dan itu berjalan saat ini. Andai kata ada 1-2 kasus nih pencabulan, ada 1-2 kasus di pesantren, oknum, itu beritanya akan di blow up besar-besaran, saudara. Diangkat beritanya habis-habisan. Seolah-olah semua pesantren tempat cabul, semua pesantren tempat pelecehan seksual, semua pesantren tempat penyimpangan seksual, semua pesantren, saudara, adalah tempat bully, tempat feodalisme. Luar biasa. Padahal Bapak Ibu sekalian, saudara, yang model begini berapa persen sih? 0,00000 sekian persen. Tapi kenapa pengen diangkat seolah-olah ini wajah pesantren? Dan kita setuju kalau ada yang seperti itu, oknum-oknum pesantren yang melenceng, melakukan kejahatan, baik secara pandangan agama atau secara pandangan negara, kita minta supaya dihukum seberat-beratnya, saudara. Betul? Karena selain dia melanggar aturan negara, aturan agama, dia juga mencoreng nama baik pesantren. Tapi jangan lupa, pesantren yang baik banyak atau tidak? Jauh lebih banyak. Yang soleh jauh lebih banyak. Yang mencetak ulama jauh lebih banyak. Yang mendidik akhlak anak-anak bangsa jauh lebih banyak. Dan kalau kita bicara itu soal pelecehan seksual, penyimpangan seksual, saudara, kita bicara soal bully, feodalisme di luar pesantren jauh lebih banyak, jauh lebih mengerikan, jauh lebih menakutkan. Kenapa seolah-olah itu diidentikan dengan pesantren? Makanya hati-hati, saya sudah sampaikan ini kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. 3 bulan lalu 2 kali saya ketemu beliau. Pertemuan pertama menemani Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab bersama rombongan pengurus Markas Syariah, saudara. Pertemuan kedua, saudara, saya bersama guru saya Profesor Abu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ketemu lagi sama Menteri Agama di kantornya. Ketika itu saya sampaikan masalah ini. Saya menemukan adanya upaya sistematik masif untuk merusak citra pesantren supaya masyarakat nggak percaya lagi dengan pesantren. Dan beliau mengamini, ya betul, memang ada yang seperti itu, kata beliau, saudara. Beliau juga sudah mencium adanya gerakan-gerakan seperti itu. Na'udzubillah min. Ini sebelum ribut-ribut hari ini, dari berapa bulan lalu saya udah bahas di setiap mimbar. Hati-hati. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sadarilah, di dalam kondisi zaman yang begitu rusak seperti ini, medsos yang begitu menakutkan, pesantren saat ini menjadi benteng buat anak-anak kita. Ayo, kalau bisa mondokin anaknya, pondokin di pondok pesantren. Yang penting mondoknya di pondok pesantren Ahlus Sunnah. Jangan kata Habib Hanif, yang penting anaknya mondok. Akhirnya mondoknya di Az-Zaitun sama Syekh Panji Gumilang, saudara. Jangan, mondok juga harus jelas. Pondok pesantrennya Ahlus Sunnah. Dan lihat muasisnya istiqomah enggak? Lihat itunya, saudara. Ajarannya seperti apa? Itu juga mesti diperhatikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqomah, soleh, saudara. Itu juga mesti diperhatikan. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke, saya mau tanya, keronjok jawab yang kompak. Bersyukur enggak ada pesantren?
Senang nggak dengan adanya pesantren? Bangga nggak dengan ada pesantren? Kalau begitu keberadaan pesantren di negeri kita penting atau tidak? Penting atau tidak? Siap jaga pondok pesantren? Siap dukung pondok-pondok pesantren? Siap hidupkan pondok-pondok pesantren? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Tadi M yang pertama apa? Oh, udah lupa. M yang pertama apa? Orang kompak. M yang pertama apa? Habib, saya udah kadung Beb. Gimana anak saya kayaknya nggak bisa mondok Beb, saya nggak bisa jauh-jauh dari anak. Ya udah nggak apa-apa, ambil M yang kedua. Apa M yang kedua? Madrasah. M yang kedua apa? Madrasah. Kita banyak madrasah yang bagus kok. Ahlan wa sahlan. Habib Abdurrahman Al-Kaf. Beliau salah satu daripada anggota Majelis Syura DPD FPI Banten. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Lanjut. Lanjut. Tadi M yang kedua apa? Fokus. M yang kedua apa? Kurang semangat. M yang kedua apa? M yang pertama? M yang kedua? Masukin anak kita ke madrasah. Nggak bisa mondok nggak masalah, masukin anak ke madrasah. Kenapa? Karena di madrasah anak kita dapat pendidikan dunia, dapat juga urusan akhirat. Jangan kadang-kadang mohon maaf ada orang Islam gengsi masukin anaknya ke madrasah. Ngerasa kalau madrasah nggak keren, nggak unggulan. Padahal madrasah kita banyak yang bagus. Kalau nggak bisa masukin anak pondok pesantren, minimal masukin anak ke madrasah. Kenapa? Karena di madrasah anak kita mendapat pendidikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Habib, saya udah terlanjur Beb, anak saya udah terlanjur masuk ke sekolah non madrasah. Atau anak saya udah terlanjur kuliah Beb, jadi udah lewat masa sekolahnya, sekarang kuliah. Bagaimana dong solusinya? Udah gak mondok, gak madrasah. Gak apa-apa, ambil M yang ketiga. Apa M yang ketiga? Mengaji. M yang ketiga apa? Ulang. M yang pertama? M yang kedua? M yang ketiga? Mengaji. Silahkan. Anak ente mau kuliah dimanapun silahkan. Mau belajar apapun silahkan. Tapi pulang suruh ngaji. Jangan sampai sekolah tinggi-tinggi bisa baca ucapan manusia tapi nggak bisa baca firman Allah. Sial, saudara. Ucapan manusia bisa dia baca, firman Allah dia nggak bisa baca. Silahkan anak anda ngambil pendidikan apapun, tapi pulang suruh ngaji, ambilin guru ngaji atau suruh ngaji di kampung, biar bisa baca Quran, biar bisa tahu halal haram, tahu hak batil, tahu cara beribadah, supaya besok Pak begitu kita mati, anak kita bisa ngaji buat kita. Mohon maaf Pak Bu, ada orang kaya raya, duit miliaran, aset di mana-mana. Itu begitu mati jabatannya tinggi, itu karangan bunga sampai berjejer banyak saudara. Tapi apa yang terjadi? Mayat masih di tengah rumah. Sudah nyetel kaset Quran, pakai kaset Bu Pak. Ditanya, ini kenapa pakai kaset Quran? Anaknya kemana? Ternyata anaknya nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngaji. Kalau sudah itu yang terjadi, kita mati, anak kita nggak bisa ngaji. Apa artinya uang? Apa artinya jabatan? Apa artinya aset? Apa artinya miliaran yang kita punya, saudara? Lebih baik rumah pas-pasan, hidup apa adanya, makan tahu tempe, tapi kita mati, anak kita akan ngaji buat kita, saudara. Betul? Mudah-mudahan kita meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang soleh. Amin ya Rabb. Yang bakal terus-terusan baca Quran buat kita. Amin ya Rabbal. M yang ketiga apa? M yang pertama? M yang kedua? M yang ketiga? Habib, saya udah tua Beb, malu kalau mau ngaji secara khusus. Saya sibuk juga Beb, gak ada waktu buat ngaji secara khusus. Ya udah gak apa-apa. Kalau nggak ada juga ambil M yang ketiga. Apa M yang ketiga? Majelis. M yang keempat. Apa M yang keempat? Majelis. Banyak kok majelis-majelis yang bagus. Apalagi di Banten saudara. Setiap masjid, setiap musola ada majelis. Itu majelis minimal kita belajar dasar ilmu akidah, dasar ilmu syariat, dasar ilmu akhlak. Minimal 3 itu saudara kalau mau selamat. Minimal tuh 3 itu saudara. Majelis, nggak ada alasan buat nggak hadir majelis. Habib, saya sibuk. Seminggu 2 kali lah hadir. Nggak bisa Beb seminggu 2 kali saya sibuk. Ya udah hadir seminggu sekali majelis supaya ente tahu ilmu. Nggak bisa Beb seminggu sekali saya sibuk. Bohong.
Itu orang-orang yang sibuk nggak hadir majelis. Saya mau tanya, waktunya kalau buat ngopi ada atau tidak? Buat main HP waktu ada atau tidak? Buat nongkrong waktu ada atau tidak? Giliran buat majelis nggak ada waktu. Iye, unyil. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Habib, saya tinggal di pelosok, nggak ada majelis. Ada internet nggak? Ada, Beb. Ya udah, ikut majelis lewat online. Saya ngajar Pak di mana-mana, tahaddusan bin ni'mah. Saya ngajar nggak kurang dari 19 titik dengan 19 kitab yang berbeda setiap bulan. Belum ceramah, ini cuma ngajar doang saudara. 19 titik dengan 19 kitab yang berbeda setiap bulannya saudara. Itu semuanya ditayangin di channel YouTube saya. Apa channel YouTube-nya Habib? Habib Hanif Official. Like, subscribe, and share. Sekalian promosi saudara. Artinya apa? Walaupun orang Kronjo, orang Tanara jauh dari saya, tetap bisa ngaji setiap saat. Betul atau tidak? Yang penting mentang-mentang ngajinya online jangan sembarangan. Pastikan gurunya tetap yang ahlus sunnah. Jangan kata Habib Hanif pokoknya ngaji walaupun di YouTube. Akhirnya ngajinya sama Mak Gupron saudara. Wa maqolina rahmatan Allah. Jelas? Jelas? Walaupun ngajinya online tetap sama guru yang ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Coba yang kompak, semua yang kompak, semua suaranya. Tadi 4M, M yang pertama. Kalau nggak bisa mondok, M yang kedua. Nggak bisa madrasah, M yang ketiga. Nggak bisa mengaji, M yang keempat. Mondok nggak mau, madrasah ogah. Mengaji enggak mau, majelis juga ogah. Kalau begitu silahkan ambil M yang kelima apa? Modar sia. Betul. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi." Kata Imam Syafi'i, anak muda enggak mau ngaji di masa mudanya, kata Imam Syafi'i, salati dia dengan salat jenazah. Besok-besok orang Kronjo kalau lihat anak muda di pinggir jalan diajak ngaji nggak mau, ambil kurung batang, ambil keranda, masukin itu anak ke keranda saudara. Kalau ada apa-apa nanti polisi mempermasalahkan begini nggak usah takut. Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos nanti yang ngurus saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau mau terikat dengan ajaran Nabi di zaman sekarang jangan lepas dari 4M. Jawab yang kompak. M yang pertama apa? M yang kedua, M yang ketiga, M yang keempat. Majelis saudara. 4M ini nggak lain dan nggak bukan buat ngikat kita dengan ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, momentum perayaan Maulid Nabi di berbagai tempat nggak boleh hanya jadi sekedar seremonial, tapi momentum perayaan Maulid Nabi harus jadi momentum untuk ngikat umat dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau umat sudah diikat dengan ajaran Nabi, saudara, dia akan selamat. Bagaimana cara ngikat umat dengan ajaran Nabi? Harus diberikan pendidikan agamanya baginda Nabi besar Muhammad. Pendidikan agama yang paling real di zaman ini ya 4M tadi yang saya sebutkan saudara. Insya. Makanya saya mau tanya semua jawab yang kompak. Siap jaga pondok pesantren, siap hidupkan pondok pesantren, siap kawal pondok pesantren. Kalau ada yang memusuhi pesantren-pesantren kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga madrasah, siap hidupkan madrasah, siap ngaji, siap hidupkan majelis-majelis taklim. Semua angkat tangannya, semua takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat. Dengan niat mudah-mudahan barakah salawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Semua yang hadir yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Dan kita doain juga ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dengan barakah salawat Nabi, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan merdeka. Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua kita baca sholawat yang kompak. Hadro ikut, backing vokal jangan ikut.
biar jamaah jadi backing vokal, kita goncangkan malam ini dengan sholawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama semuanya. Allahumma bina Muhammad wa ashghilin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa angkat tangan semua, minta sama Allah. Salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Yang kompak. Allahumma wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna مسالمين وعلى أجمعين. صلى الله يا حبيبي يا رسول الله أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل سدينا على طب القلوب وعافية ونور الأبصار وعلى آله وصحبه. Allah kurang kompak. Allah ala ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hajat kabulkan ya Allah. Yang punya hutang lunaskan ya Allah. Yang punya masalah selesaikan ya Allah, berkat Nabi Muhammad alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Muhammadin tibbil qulubi حبيبي يا رسول الله ونور الأبصار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
Angkat tangannya semua. Ya Rabbi bil. Ya Allah. Ya Rabbil Mustafa. Ighfir lana ma madha. Maghfirah jami'ah. Ya Rabbi bil. بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Sekali lagi semuanya. Ya Rabbi bil. Ya Habibi ya Rasulullah. ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل. تكبر تكبر. صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, masing-masing minta hajat-hajatnya sama Allah. InsyaAllah Allah berikan berkat Nabi Muhammad. Semua tundukkan kepalanya, minta dalam hatinya sama Allah Ta'ala. Semua hajat-hajat minta sama Allah berkat Nabi Muhammad. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية معنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. ثم إلى خصوصا الوالد عبد الرحمن فضل بن يحيى ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.